Hai Karisa, Hi, Miss. how are you today, Karisa? I'm fine. Okay, are you ready to start our lesson today, Karisa? Yeah. Okay, before we start our lesson, let's pray first, yeah? Okay, let's pray. Okay, Amin. Okay, Karisa, so I think yesterday I gave you some homework. What is that? Homework. Mm-hmm. Oh, I think just for finding the what is that? The formula of is that right? wait, let me check because I forgot. Okay, it's okay. Okay, let me share the screen. Okay, have you seen my screen, Karisa? Yes, Miss. Mm-mm. Okay, is there any homework that I gave yesterday, Karisa? Yeah. You said to use the volume of circle or cubic. Okay, and then have you done? No. Find the volume. Okay, so if no, we just go to this question. Okay, so this is our no, our third question in geometry in OSN ya. Okay, so now here, can you read this first? Dua akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama, yaitu 6 6.000 cm, 64.000. 64.000 cm kubik. Antum memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar yang akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga volume akuarium yang terisi menjadi 64.821 1/3 cm kubik, sedangkan ke dalam akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga volume akuarium yang terisi menjadi 64.880 cm kubik. Volume seluruh kelereng atau tidak dimasukkan ke akuarium adalah titik-titik cm kubik. Okay, and then I want to ask you, do you understand about this question? No. Are you sure? Okay, let me explain this. Oke, here say dua akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama. Nah, jadi ini Miss gambarin aja ya. Miss gambar kira-kira ada akuarium A. This is the aquarium A and also this is aquarium B. Oke. Nah, habis itu volumenya awalnya itu sama. Jadi pas awal-awal itu volumenya sama. Jadi volume awal akuarium A dan B masing-masing itu adalah 64 apa ini? 64.000 centimeter kubik. Ini volume awal ya. The first volume before Anto add the kelereng. Tahu kelereng kan? Ya. Nah, oke. Jadi sebelum dimasukin kelereng, volumenya akuarium itu udah ada 64.000 cm, udah ada airnya gitu loh. Udah ada airnya sebesar 64.000 cm kubik. Oke. Nah, selanjutnya di sini Anto itu memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar. Oke, Anto itu punya 30 kelereng kecil K ya, 30K dan 20 yang kelereng besar. Misal Miskia tulisnya B. B untuk yang besar, K untuk yang kecil.
Oke. Nah, Mhm. here Anto itu apa katanya dia? Yang akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Coba dibayangin kalau misalnya ada nih sebuah sebuah ini nih sebuah air ya kan. Terus Karisa masukin kelereng atau masukin sesuatu di dalamnya, dia airnya bakalan naik nggak? Naik, Iya, maksudnya dia bakalan airnya bakalan lebih banyak nggak? iya, Iya, kenapa? karena the item sinks into the water. Iya gitu. Jadi udah ada sesuatunya gitu dan membuat volumenya itu bertambah. Pada akhirnya airnya yang awalnya segini, dia setelah dimasukkan sesuatu jadi segini gitu. Misalnya, paham? Ya. Nah gitu. Nah Anto tuh juga melakukan itu. Nah di akuarium A itu Anto itu memasukkan 7 kelereng kecil, berarti Miss bilang 7K ya, sama 7 kelereng besar. Bentar-bentar. Ini aja deh. Gini aja. 7K dan 7B. Ditambah ya 7B. Nah, pada akhirnya volumenya sekarang itu jadi 64. Ini volume akhirnya jadi 64.821 lebih 1/3. Ini tuh ini ya, apa namanya? Kamu tahu nggak sih kayak you know like the mixed number in fraction like Iya, 3 1 per 2. 3 4 ya, 1 Nah, jadi ini tuh juga kayak gitu. Jadi 64.821 itu that's for whole. And then for mhm, the fraction is 1/3. Get it? Oke. ya. Nah, kalau misalnya untuk akuarium B coba Karisa ditulis di situ kayak Miss dimasukinnya apa terus jadinya apa volumenya. Oke, 84 8 64 Ya, 821 8 80 64 ya itu. ya. 64 8 64 8 80. Oke. 21K and 7 kelereng kecil. Oke, and then kelereng yang tersisa berapa? Berarti. Nih, berarti sisa kelereng. Yang kecil berapa, yang besar berapa? Mhm. Setelah dimasukkan ke A dan B, berarti sisanya berapa? Yang kecil two kelereng, and for the big one six kelereng. Six kelereng. Oke, perfect. Oke. And then di sini kita itu disuruh nyari habis itu pertanyaannya apa? Volume seluruh kelereng yang Anto tidak masukkan ke dalam akuarium adalah titik-titik sentimeter kubik. Volume seluruh kelereng Anto yang tidak dimasukkan ke akuarium. Berarti kita mencari volume dari kelereng ini enggak? Ya kan? Kelereng kecil dan kelereng besar. 2 kelereng kecil dan volume dari 6 kelereng besar. Paham? Ya. Oke. Nah, sebenarnya di sini kita itu bisa kita tuh pasti langsung mikir, oh, berarti pakai volume apa berarti? Kalau misalnya mau nyari volume kelereng berarti pakai volume apa? Bola ya? Spare. Do you know about spare? Okay. If I have spare, okay, so what is the volume of the spare? The volume of the spare is nih 4/3 P R. Nah, this is the volume of the spare. Spare tuh bola.
Jadi karena si karena kelereng itu tuh bentuknya dia bola padat ya, jadi volumenya pakainya volume bola. Paham? Ya, Nah, jadi pada sebenarnya kan kita kan cuman pakai rumus ini. Berarti kan kita mencari berarti di sini ada jari-jari yang kecil sama yang besar sama nggak? Radiusnya kecil sama yang besar sama nggak? lama. Oh, kan kelerengnya satu kecil satu besar. Misalnya kelerengnya ini kecil, sini besar. Nah, Miss mau nyari radiusnya. Ini misalnya kira-kira gini ya. Oke, Miss mau nyari radiusnya. Oke, kan di sini kan berarti kan volume kecil, volume 2 volume kecil ditambah 6 volume besar. Volume kelereng besar ya kan? Ya, Nah, berarti kan Miss tinggal dua kali dari volume kecil. Volume kecil misal Miss pakai pi 4/3 pi R pangkat 3 ditambah 6 kali dari volumenya 4/3 pi. Nah, sekarang pertanyaannya R-nya itu sama nggak? R yang kecil sama R yang besar. Kalau misal coba dibayangin, kalau misalnya Karisa punya yang satu kelerengnya besar, yang satu kelerengnya kecil. Nah, radius dari keduanya itu sama nggak? enggak. Beda ya, berarti Miss di sini pakainya R besar ya, misal. Oke, ini adalah volume akhir, maksudnya rumus akhir yang kita pakai untuk mencari si apa namanya si pertanyaan ini gitu. Nah, tapi pertanyaannya di sini ya, kita nggak punya jari-jari. There is no radius that appear in the question. Is that right? Ya, Ya, so how? Pi kita udah punya pi nih. Pi kan kita kan tinggal pakai 3,14 ya. Pi kita ya. tinggal pakai 3,14 karena ya universalnya 3,14. Nah, tinggal R-nya kita harus mencari R kecil dan harus mencari R besar. We have to we have to find the small radius for the kelereng kecil, for the small kelereng, and then we have to find the big radius for the big kelereng. Oke. Oke. Nah, caranya gimana? What will we do? Oke, jadi pasti ada cara lain. Jadi Kak Disa harus bisa berpikir kalau misalnya untuk ngerjain ini harus bisa berpikir kayak misalnya ini nih. Oh, aku nggak punya radius. Terus di awal tadi ada ilustrasi yang akuarium ya kan? Nah, ini ada ilustrasi akuarium. Nah, itu nggak mungkin kalau misalnya nggak dipakai. Pasti ilustrasi dari akuarium itu, informasi-informasinya bisa dipakai. Jadi sekarang kita coba mencari jari-jari dari si akuarium itu, paham? Ya, Nah, caranya gimana? Ya, caranya gimana sih untuk mencari si apa namanya jari-jari dari akuarium yang ada? Oke, lihat di sini. Coba lihat sekarang dari akuarium yang A. Oke. Nah, dari akuarium yang A, ya kan? Jadi di akuarium yang A itu, bentar, Miss, enggak ini, Miss mau cek dulu. Oke. Nah, coba di sini lihat Karisa. Karisa lihat di sini berapa jumlah kelereng besar yang dimasukkan ke akuarium A dan juga akuarium B. jumlah kelereng for A is 14. No, no, just for the kelereng besar. Ah, for kelereng besar in aquarium A is 7, and for B is also 7. Oke, jadi di A itu dimasukkan 7 kelereng besar, di B juga dimasukin 7 kelereng besar, ya kan? Berarti itu kayak seakan-akan mereka tuh dimasukkan sebuah volume yang jumlah total volume itu sama. Si 7 kelereng besar dan 7 kelereng besar itu kan sama kan volumenya? Ya,
Nah, jadi tuh si A sama B tuh bakalan juga dimasukin si apa namanya? Si sebuah volume, kita katakanlah volume volume kelereng 7B itu kayak sebuah volume yang beratnya love ya. Nah, berarti si A itu ketambahan volume love sama 7K, si B itu ketambahan volume love sama 21 yang kecil. Paham? Ya, Jadi si volume love-nya itu sama. Volume love, volume si 7 kelereng besar itu sama. Bener nggak? ya, Nah, terus di situ kan akhirnya jadi sebenarnya nih coba ya. Coba coba Karisa berpikir. Kalau misalnya ya, kalau misalnya Miss punya dua akuarium. I have two aquarium. Nah, volume awalnya kan sama 64.000. ya, Nah, kalau misalnya Miss masuk dua dua akuarium ini sama-sama dimasukkan 7 kelereng besar dan 7 kelereng besar aja, paham? ya, Nah, ya. itu nanti kenaikan volumenya sama nggak mereka berdua? Iya, Kenapa sama? because the volume that is in both aquariums are same and the the clearing that they masuk in is also same. Oke, jadi akhirnya volume akhirnya juga bakalan sama kan? Nah, berarti tuh kayak seakan-akan di akuarium A dan akuarium B ini tuh kayak ya seakan-akan yang membuat berbeda itu si volume 7 kelereng kecil sama 21 kelereng kecil kan? Hmm? Nah, jadi tuh kayak seakan-akan tuh mereka tuh sebenarnya kalau misalnya cuman dimasukin si 7 kelereng besar aja dua-duanya, volume akhirnya tuh bakalan sama. Yang awalnya 64.000 pas nanti akhirnya juga bakalan sama gitu loh. Tapi mereka itu jadi berbeda, volumenya mereka tuh jadi berbeda gara-gara dimasukin kelereng kecilnya dan jumlahnya berbeda. Paham nggak? Ya, Nah, jadi yang satu itu dimasukinnya 7, yang satu dimasukinnya 21. Pada akhirnya volume akhir yang terjadi itu beda gara-gara dimasukin si kelereng kecilnya itu yang berjumlah 7 dan berjumlah 21. mhm. Nah, maka dari itu di sini itu kita sama aja dapat kata-kata ini. Coba perhatikan. Selisih dari apa namanya? Selisih dari volume volume akhir mereka, selisih perbedaan dari volume akhir A dan B, ya Ya, kan? ya, Selisih atau perbedaan dari volume akhir A dan volume akhir B itu sama dengan apa namanya? Volume dari 14 kelereng kecil. Bener nggak? hmm. Wait, 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 wait. Oke. Nah, jadi gini, coba Arisa lihat. Coba, kalau misalnya Miss masukin di ke akuarium A, itu 7 kelereng kecil sama 7 kelereng besar. Ya, Nah, terus di akuarium B, Miss juga masukin 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. mhm. Sama-sama masukin 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Nah, terus gimana? Volume akhirnya mereka gimana? Volume akhirnya mereka? Sama. Sama, kenapa sama? Karena jumlah kelereng yang mereka masukin sama. Oke, nah berarti coba di sini lihat. Kalau misalnya di akuarium B ini, ya kan? Di sini Miss Miss di sini kan yang dimasukkan 21K plus 7 yang kecil, plus 7 yang besar ya. Ya, Nah, misal Miss masukinnya biar sama kayak yang di A itu adalah pertama dimasukinnya dulu 7 kelereng kecil, terus 7 kelereng besar. Nah, mhm. berarti kan mereka bakalan sama kan kenaikan volumenya. Ya, Nah, terus ditambah lagi yang pada akhirnya yang membuat mereka volumenya berbeda itu kan ditambahin lagi 14 kelereng kecil kan. ya, Nah, ya kan. Jadi kayak seakan-akan perubahan volume itu terjadi gara-gara 14 volume kecil. 14 volume kelereng kecil. Gara-gara ini nih. Paham nggak? ya.
yang pada akhirnya volumenya mereka itu berbeda. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya Miss cuman masukin Miss cuman masukin 7 kelereng K dan 7 kelereng B, oke? Berapa Volume lengkap? akhirnya si akuarium B harusnya berapa? 64 64.821 1/3. Ya, benar. Nah, berarti selisihnya, jadi kan awalnya kan harusnya kan 64.821 1/3 kan, sama kayak yang A. Nah, berarti kan itu kan 64.880 itu kan lebih dari yang akuarium A kan. Iya. Nah, berarti perbedaan si airnya itu, perbedaan volume air itu dipengaruhi oleh 14 kelereng kecil. Paham nggak? Jadi di Iya. sini Miss bisa bilang 64.880 dikurangi 64.821 1/3 itu sama dengan volume dari 14 kelereng kecil. Iya. Benar nggak? Iya. Oke, kenapa ini bisa benar, Karisa? Because 6 64.880 is because of 14 kelereng kecil. 14 kelereng kecil. Oh, karena setelah dimasukin, tapi kenapa harus dikurangi 64.821 1/3? You know how much kelereng yang mempengaruhi? Ya, berapa kelereng yang mempengaruhi? 14 kelereng kecil. Iya gitu. Kita, jadi sebenarnya rumus utamanya baru ini yang bisa kita pakai untuk mencari R ya tadi ya, untuk mencari R, paham? Ya. Nah, untuk mencari R tadi kita bisa pakai ini, 64.880 dikurangi 64.821 1/3 itu sama dengan volume dari 14 kelereng kecil. Oke. Ini Oke. ini ya, udah dicatat belum? Atau udah di screenshot? Udah, Miss. Oke. Sekarang Miss akan ulangi ini. Bentar, Miss hapus dulu karena ini sudah full. Oke. Wait, wait, wait. Oke, tadi apa terakhir? Berarti 64, 64, 804. 8, 80 dikurangi 64, 821 1/3 sama dengan volume dari 14 kelereng Kelereng. kecil, ya kan? Ya. Oke. Coba volume dari 14 kelereng kecil itu apa? Berarti volume dari 14 dikali tadi Dikali apa? Volume dari kelereng rumusnya. 4/3. 4/3 pi radius kubik per Oke, kali R ya. R pangkat 3. 3. Oke. Nah, pi-nya di sini kita bisa pakai 22/7 biar gampang karena di situ ada unsur 14-nya. Paham? Ya. Nah, di situ kita bisa pakai pi-nya itu diganti 22/7 karena ada unsur 14-nya dan mempermudah kita aja sih. Oke. Oke, coba sekarang nah, habis itu di sini juga ada 64.880 dikurangi 64.821 1/3. Oke. Nah, sekarang coba Karisa hitung ya. Nah, di sini kan yang belum diketahui apa berarti yang di sini? Radius 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 yang kecil apa yang besar? kecil. Kecil. Nah, di sini nanti dari apa namanya dari aljabar ini kita bisa peroleh hasil dari apa namanya ukuran radius yang kecil. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang Karisa dikurangi dulu yang apa namanya yang sebelah kiri dihitung hasilnya dan yang sebelah kanan dihitung hasilnya. Ya itu dibikin fraction gitu loh Karisa. Dibikin kayak fraction dulu. Itu kan masih mix fraction kan, mix number kan. Yang Ya. sebelah kanannya. Nah, coba itu dibikin jadi fraction dulu. Habis itu nanti coba dicari hasilnya berapa. Atau enggak Kak Disa coba cari di screen aja biar Miss bisa lihat.
Oh, caranya gimana coba? Miss mau tanya caranya gimana berarti untuk membuat dia jadi fraction dari jadi improper fraction. Uh, you kali like Mm-mm. 1/3, like itu kan mixed number, Mm. and like to make it into like Improper fraction. yeah, is to kali 3 with 64 64.821, Terus, and then you'll get the answer, are you and sure? and then What? How about the one in the up? you'll add it uh, Okay. You added with the hasil from the perkalian. the added what? Apa sama apa? Angkanya berapa sama berapa? Right. One is added with 194.463, which is the from the perkalian of 64.64.64.64.821 kali 3. Oke, perfect. And then coba dituliskan di situ. Don't forget, Karisa, don't forget ya. Itu hasilnya nggak cuma 194.464, tapi kan dia jadi improper fraction. Berarti per berapa? Per 3. Ya, per 3. Don't forget per 3. Oke, and then gimana cara menguranginya? Coba dibikin ke dalam bentuk pecahan dulu. Kalau misal sama kayak misalnya Karisa mengurangi satu dikurangi 2/3. Berarti caranya gimana? You eliminate the one. Like, Is there any problem? yeah, I have some problem with make eliminating the whole number. Okay, how is that? What is the problem? Eliminating the whole number into a fraction. Okay, actually, if the whole number, all the whole number itu sebenarnya dia itu ada juga berbentuk fraction, bisa dibentuk fraction. It can be fraction like if I have well, like if I have two, it means like 2/1 is when you want to use this from two fraction. Or if three, you have 3/1. Or five, it can be 5/1. Okay. Yeah. Now also one, if you just have one, yeah, and then you have to minus this with fraction, you need to make the whole number to be fraction two. Firstly. Okay, so here what do you have? If you have 1 minus 2/3, so what do you have? One 1 per one per okay. three. Okay, wait.
If I want to 5 minus 2 per 3. Okay, because 5 is whole number Mm. and 2 per 3 is fraction, yeah, you need to convert the whole number to the fraction first. Yeah. Okay. Using this concept. Okay, so what fraction of this whole number of 5? Like this. Yeah, 5 per 1. Okay, and then now you can find the result. How can you find the result? By multiplying 5 per 1 with 3 Why? to match the what's it called denominator Yeah, from 2 denominator. per 3. Okay, perfect. And then what do you have? Uh, eh, Okay, and then what is the result? 13 per 3. Okay, perfect. Okay, get it? Understand after this? Yeah. Okay, now please do to this question, to our question. Continue. Please continue this. Okay. Eh, What is Like the this. result, Karisa? 194,000 one 194,167 Are 76. you okay? Are you sure? Please recheck the calculate. Please recheck the calculation.
Oh, oh ya salah. No. There first missing. What makes this one incorrect? What did you get? Is that same? No. Yeah, what is the correct answer, Karisa? Or what is the answer that you get? 194.176 per 3. Ah, kok ada poinnya? Saya ulang ya. Coba coba kerjakan di sini. 194 640 dikurangi 194 464. Okay, please calculate here. Done. Ah, okay. How about this? 4 minus 4, 9 Oh minus yeah. 9. Okay, so how? What is the result? 106, 176. Okay, per 3. Okay, so here you have 176 per 3 ya. For Yes. the this one. Okay. And then now please find this for this. Please find result for the right place. I give the tip for you. The tip is here you find the fraction and you find the denominator is 3. Is it right? Yeah. Yeah. So you have to make the answer of the right place also have the denominator 3. Or if you look at that first, what number that can divide it first? Oh, that I can eliminate. Yeah, what number that you can eliminate first? 14 and 7. Okay, so can you so here you can eliminate first. For doing this question or for doing the OSN question, don't forget don't calculate all the number first, but make sure is there a number that can be what is that eliminate first. Okay, so eliminate first the number that can be eliminated and then calculate the other. Okay. Okay, Okay. so now you can eliminate 14 and 7 and then what is the last the left? Yeah. Okay, and then 176 per 3. just that what is what is missing? Yeah. Okay. So here you have is that the same number with the left side? Yes. Yeah, so here, from here, you have 176 per 3.
equals 176 per 3 R cubic. Okay, so what is the result of R cubic? What is the result of R cubic, Carissa? Okay, how if I have this one? Wait, let me explain this. Wait, eh, oh my god, no, no, no. Okay, okay, how if I have 3 equals 3x. So, what is x? One, 1 y. because 3 times 1 is 3. And also, how if I have, eh, yeah, yeah, yeah. Oh my god, no, 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 no. Okay. Oh no. What is this? I think, I need to check this. Wait. Hmm, wait ya. Oh, I can do that. Oh my god, why there is so many? Oke. Oke, diingat-ingat ya Karisa. Jadi terakhir tadi kita dapat apa tadi? Uh, like from the pink question or from the R? Oh, for the red. Oke, kita punya, wait, wait, wait. Berarti udah kita mulai saja dari awal. Tadi udah dicatat belum? Tapi udah ngerti kan caranya gimana? Ya. Oke, for the last tadi kan kita punya 176 per 3 sama dengan 176 per 3 R pangkat 3 kan. Terus kita harus nyari R pangkat 3-nya berapa ya kan? Ya. Nah, itu tuh sama kayak misalnya R pangkat 3 itu tuh semisal dia tuh adalah variabel. Terus kamu punya 1/2 sama dengan 1/2 X. Berapa X-nya? One. 1. Kenapa 1? Karena one, eh, 1/2 kali 1 is one, 1/2. 1/2 kali Kali 1. kali 1 sama dengan. Sama dengan 1/2. Oke. So now how about this? If I have 176 per 3 sama dengan 176 per 3 R pangkat 3, berarti R pangkat 3-nya berapa? One, Kenapa 1? because 176, uh, pangkat 3 kali 1 is still the same like 176/3. Oke, perfect. And then how about R? Just R. Like this, is it right? Yeah, Yeah, okay. So what is the result of the cubic root of 1? one. 1. Okay. So here you find the R is 1. Get it? Yeah. Okay. Finally, after the long time, we find this one. Okay. Okay, it's okay. So now we already have the R is 1. Oke, tapi kurang apa berarti tadi? Kita kan tadi kan rumusnya itu adalah 4/3 pi R sama 4/3 pi R kecil ya. Iya. Nah, R kecilnya udah ketemu, ya kan? Mhm. Berarti kita tinggal pakai apa? Tinggal mencari apa? R besar.
Oke, kita sekarang tinggal mencari R besar. besar. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang apa namanya ilustrasi dari akuarium yang wait, wait. Kita lihat dari akuarium yang ini apa ini? Yang A. Oke. Dari akuarium A, coba dari akuarium A, tadi kan sudah dimasukkan berapa? 7K, 7K N 7B. 7B kan? Volumenya jadi 64, 6, 6, 8, 2, 1, 1 per 3 ya kan? ya, Nah, berarti di sini kan kita kan bisa mencari apa namanya? Bisa mencari volume R dari atau volume dari kelereng besar ya nggak? ya. Nah, jadi apa tadi? Berarti apa namanya? Atau enggak gini. Jadi apa namanya? Volume dari kelereng itu kan volume penambahannya. Mhm. Di awal itu berapa awalnya? Volume awal 64 64.000 ya cm. 64.000. Berarti kalau misalnya awalnya 64.000, habis Hmm. itu Miss masukin kelereng 7K sama 7B. Hmm. Nah, berarti otomatis berarti kan naik kan? Nah, Ya, berarti penambahannya ini tuh kayak sama aja kayak volume dari yang dimasukkan kan, benda yang dimasukkan itu. ya, Penambahannya itu sama dengan volume dari benda yang dimasukkan, benar nggak? ya. Nah, berarti di sini Miss bisa bilang kalau misalnya volume akhir dikurangi volume awal itu kan sama dengan penambahan bendanya. Bendanya apa? Manis. Berarti kan volume akhir dikurangi volume awal itu kan selisih volumenya. Ya, Nah, selisih volume kan berarti sama dengan penambahan volume dari benda yang dimasukkan. ya. Nah, benda yang dimasukkan di akuarium apa? Lereng. Ya, berapa kelerengnya? 14. Oh, 14 ada 7K sama 7B ya. Ya, Volume dari 7K ditambah volume dari 7B. 7B. Oke. Nah, dari sini kamu bisa mencari dari volume 7B. Coba cari volume 7B berapa? Atau enggak langsung cari R-nya. Kan kalau misalnya dipakein ini rumus kan berarti kan kita punya 64 821 1 per 3 dikurangi 64.000 sama dengan volume 7K apa? Berarti 7 dikali 4 7 per 3 per 3. Pi. Pi. Ya pakai 22 per 7 aja karena di situ ada unsur 7-nya jadi bisa dicoret. Dikali R-nya. F. Apa? 1. 1 pangkat 3 ditambah 7 dikali 4 per 3 dikali 22 per 7 kali R besar pangkat 3. Oke, so di sini kamu bisa mencari R besar coba. R besar pangkat 3 berapa berarti? 1. Hah, 1 R besar pangkat 3 R besarnya, R besarnya. Coba dihitung dulu selisihnya berapa, terus kamu hitung ini, nanti sisanya kayak yang tadi pokoknya. Bisa? I'm doing it. Wait.
Oke, and then terus caranya gimana? Untuk mencari coba sekarang cari sekarang dipindah-pindah untuk mencari R pangkat 3 coba. Di sebelah ini biar 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 muat di sebelah sebelahnya. Wait. Jangan lupa di sini kamu masih punya 2464/3. Hmm, 2464/3 ini, 24 coba diulang. Kamu punya 2464/3 sama dengan 88/3 per plus 88/3 R pangkat 3. Oke, Karisa, please. Oke, now please screenshot first. Screenshot, ya. And then, ya, karena ini waktunya sudah mau habis dan Miss habis ini masih ada siswa lagi. Jadi, coba sekarang nanti PR-nya adalah Karisa mencari si R besar. oke, Nah, habis Karisa nanti mencari R besar, berarti kan syarat kita yang untuk mencari pakai rumus akhir tadi udah selesai kan? udah. Dapat R kecil sama udah dapat R besar. Nah, Mhm. lalu nanti Karisa masukkan ke rumus yang tadi untuk mencari volume yang dicari. Oke? Oke. Oke, Karisa, thank you for joining our lesson today. Coba sekarang Karisa share screen seperti biasa dan buka website. Oke. Berarti bener ya? Tanggal yang 11 April. Oke. Perfect. Oke, Karisa. Oh ya, Karisa hari Senin Karisa pulang sekolah jam berapa? Kalau dari sekolahnya jam 2.45, tapi kalau nyampe rumah itu bisa jam 6 nih, soalnya ada les lagi nih. Wah, lah, dan ada les lagi hari Seninnya. Oke. Iya. Yang paling susah di sini tadi gampang nggak Karisa materinya? eh Lumayan loh, Miss. Bisa dicerna. Iya, Miss. Oke, mantap. Lebih susah ini apa kemarin? Kayaknya kemarin, Miss. Oh iya, oh iya sih soalnya kan kalau ini tuh kita cuman mengutak-atik volume ya. Nah, Iya. terus yang kemarin itu kita mengutak-atiknya banyak, kita perlu banyak teori gitu. Iya.
Oke, thank you Karisa for joining our lesson today. Jangan lupa yang tadi Miss jelasin itu ditulis ulang yang rapi. Terus, jadi pas nulis itu jangan lupa Karisa jangan lihat apa namanya, jangan lihat ini ya Miss ya, jangan lihat eh kerjaannya Miss. Jadi coba Karisa pikir sendiri dulu. Terus apa namanya, kalau misalnya nggak bisa dan mentok baru lihat pembahasannya gitu. Oke. Kalau Oke, misalnya mau ngulangi yang soal kemarin juga nggak apa-apa. Jadi kan ini kan kita udah lewat satu hari ya, beberapa hari kan dari soal kemarin. Nah, coba Kak Disa kerjain ulang soal kemarin. Masih inget nggak kira-kira? Tapi jangan lihat pembahasan yang udah Kak Disa catat. Jadi Kak Disa bener-bener pure dari baca soal, terus dari ngerjain kayak gitu. Soalnya biasanya kayak gitu kadang-kadang kalau misalnya belum terlalu paham tuh kadang-kadang lupa kayak kenapa sih aku kok kayak gini? Ini apa ya awalnya gitu. Jadi masih lupa gitu loh. Jadi coba Karisa apa namanya kerjain lagi ulang. Yang soal kemarin nggak apa-apa. Yang soal ini lagi nanti nggak apa-apa gitu. Oke? oke, Miss. Oke Kak Disa, thank you. See you next meeting ya. Bye bye. Have a nice Bye, Miss. day. Thank you, Miss. Thank you Kak Disa.